Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina SMA 3 Banjarmasin, Bapak Dr. Solihin MPD, dan terhormat Kepala Sekolah SMA 3 Banjarmasin yang saat ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Sri Artati Indriasari SPD, dan seluruh Bapak Ibu Dewan Guru dan staf SMA 3 Banjarmasin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah kita hari ini bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Bahtiar MPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Banjarmasin. Shalawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada Rasulullah SAW, karena beliau adalah teladan kita dari zaman jahiliyah hingga akhir zaman. Sebelum Bapak Bahtiar menyampaikan tentang diseminasi budaya positif, alangkah lebih baiknya kita mendengarkan arahan terlebih dahulu dari Bapak Pengawas Pembina, Bapak Dr. Solihin, kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Yang sama-sama kita hormati kepala sekolah dan diwakili oleh wakil kurikulum Ibu Ibu apa namanya? Yang saya hormati calon guru penggerak yang hari ini mau tampil, Pak Bahtiar, mantan kepala SMA Negeri Banjarmasin. sama namanya Bahtiar. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 3 Banjarmasin, tapi dulu ya. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa dari ULM dan dari Edwin Antasari Banjarmasin. Marilah dalam suasana yang berbahagia ini kita senantiasa memohon puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah sehingga kita pada hari ini masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat dan nikmat iman. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif gampangannya adalah kita selalu berpikir positif dengan diri kita maupun orang lain, Pak ya. Sehingga budaya positif bagaimana kita selalu untuk berpikir positif dengan diri kita dulu, dengan diri dulu kita, baru kita bisa mengimbaskan ke orang lain. Seorang guru kalau masih belum bisa berpikir positif dengan diri sendiri, bagaimana kita bisa akan berprasangka baik dengan orang lain? Itu Pak Bahtiar ya. Contoh paling gampang karena kita sering berhadapan dengan, kalau Pian berhadapan dengan siswa, kan ada kalau siswa yang datang terlambat Bu ya. Jawabnya itu aja. Maka selalu nggak biasa ketika kamu datang terlambat, nanti artinya akan sama kan gitu. Itu yang kita ubah. Nah ini Bapak Ibu, mudah-mudahan saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas arahannya tentang budaya positif, di mana dari kata Bapak budaya positif adalah bagaimana kita melihat segala sesuatu dengan berpikiran positif. Untuk arahan yang kedua kami berikan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, kepada Ibu Iin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita diberikan forum ini untuk ikut
atau diseminasi tentang budaya positif. Bagaimana dan apa itu budaya positif? Seperti yang lalu diungkapkan, mungkin sudah pernah, tetapi tidak ada salahnya kita merepeat terus ya, mengulang untuk menjadikan bahwa budaya positif itu memang penting untuk diterapkan. Dan kita tidak hanya mengulang-ulang dalam materi, tetapi perlu juga kita terapkan di dalam kelas. Bagaimanapun kita guru adalah figur yang menjadi contoh bagi anak-anak, dan perlu juga kita menerapkan bagaimana budaya positif itu kita munculkan ke anak-anak dan menjadi hal-hal yang biasa atau pembiasaan dalam proses pembelajaran di sekolah. Tidak melulu hanya pada saat di kelas, tetapi bisa juga hal-hal positif atau budaya positif itu yang ada di luar kelas. Karena dengan budaya positif diharapkan nanti pembelajaran itu menjadi nyaman dan menyenangkan. Dan itulah yang disebut nanti sebagai pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak. Dan mari Bapak Ibu sekali lagi kita simak penjelasan atau diseminasi dari Bapak Bahtiar. Silakan menikmati, diserap, dan juga harapan sekolah adalah kian-kian melaksanakan juga atau mengaplikasikannya di pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lin telah membuka arahan. Kemudian untuk kelancaran acara pada hari ini dan semoga kita semua mendapatkan petunjuk dan keberkahan, marilah kita bersama-sama berdoa. Untuk memimpin doa kami mintakan kepada Bapak Ahmad Firdaus. Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semuanya untuk mengambil keberkahan pada kegiatan kita hari ini, yaitu tentang diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Bahtiar MPD. Mari kita awali dengan berdoa bersama. Bagi yang beragama non-muslim menyesuaikan doanya, dan bagi Bapak Ibu semua yang beragama Islam, aminkan doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Nawir lana qulubana binuri ma'rifatik waftah lana futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan 'inda mautina wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita simak bagaimana tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Bahtiar MPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-11. Jadi Bapak Ibu, mari kita simak bersama-sama apa itu budaya positif dan bagaimana nanti penerapannya di sekolah. Kepada Bapak Bahtiar MPD dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, harus semangat berarti. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Oke. Kita pernah di Semaga itu punya yang namanya slogannya. Masih ingat Bapak Ibu ya slogannya Semaga? Masih ingat ya? Oke. Untuk membangkitkan semangat kita di dalam pertemuan ini, coba nanti kalau saya ucapkan Semaga, Bapak Ibu sebutkan motonya ini. Harap, lakat, kaji, mentor. Ada di mahasiswa juga ikut ya. Oke, Semaga. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya perkenalkan diri dulu bahwa nama saya adalah Bahtiar MPG. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kota Banjarmasin dari SMA Negeri 3 Banjarmasin. Nah, hari ini saya akan membawakan diseminasi budaya positif, di mana ini adalah salah satu tugas dari aksi nyata yang harus kami penuhi, sehingga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nantinya bisa membuat atau memberikan pengalaman baru buat Bapak Ibu semua dan adik mahasiswa untuk diterapkan di sekolahnya masing-masing. Nah, sebelum kita masuk, saya ada beberapa pertanyaan dulu yang mesti dijawab ya. Tapi dijawabnya tidak mesti harus benar, tidak mesti harus salah. Bagaimana kira-kira? Berarti menurut pendapat Bapak Ibu sendiri. Saya perkenalkan dulu, ini adalah fasilitator saya di guru penggerak yang namanya adalah Ibu Nursida Sutantri, SPD MPD. Kemudian ini adalah guru pendamping saya, Mariatun Nisa, SPD. Oke, kita next. Ini yang saya maksudkan lah pertanyaannya. Apa makna budaya positif? Silakan Bapak Ibu, kira-kira makna budaya positif itu apa kira-kira? Ada yang bisa menjawabkan? Ya. Yuk, yang bisa menjawab silakan acungkan tangannya. Bapak Agus mungkin senyum-senyum, berarti Bapak Agus ini bisa menjawab. Oke, silakan Bapak Agus. Oke, budaya positif itu apa? Iya, terima kasih banyak Pak Bahtiar sudah memberikan saya kesempatan untuk menjawab apa sih makna dari budaya positif. Ya, menurut pandangan saya Bapak ya, dalam persepsi saya, budaya positif adalah sebuah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik Bapak. Jadi agar peserta didik bisa mengembangkan, bisa menjadi seseorang yang pribadi berpikir kritis, penuh rasa hormat dan rasa tanggung jawab. Itu menurut saya Bapak. Betul sekali. Coba kita kasih aplaus buat Pak Agus. Bagus, baik Pak Agus ya. Jadi budaya positif kata Pak Agus tadi adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Ini yang akan kita bahas nanti, apa sih budaya positif itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya Bu, silakan. Nah, kira-kira pertanyaan berikutnya ini nggak ada jawabannya. Oke, apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan di sekolah? Apa? Ya silakan. Ibu, ini Ibu cantik nih. Siapa? Bu Rahimah ya. Silakan Bu. Budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit menjawab tentang penerapan budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah kita, khususnya di SMA Negeri 3 Banjarmasin. Yang pertama 5S, salam, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kemudian setiap pagi biasanya Bapak Ibu Dewan Guru berdiri di depan gerbang sana untuk menyambut peserta didik dengan senyuman pagi yang cerah gitu. Kemudian biasanya setiap pagi dibiasakan untuk 15 menit budaya literasi, biasanya dengan membaca Al-Quran. Kemudian siang-siangnya juga biasanya bergantian setelah setiap kelas akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mungkin itu saja yang
dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita kasih aplaus dulu buat beliau. Nah, jadi budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah itu ternyata sudah banyak. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Rahimah, ada istilahnya 5S. Oke, kemudian ada literasi, kemudian ada apa lagi tadi? Masih ingat? Sopan santun baca Al-Quran. Nah, kita minta lagi pendapatnya kepada Ibu Ketua kita dari apa beliau Ketua Kebersihan di SMA 3 Banjarmasin. Oke Ibu, salah satunya apa Bu budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita? Ibu Mustaqimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menambahkan dari Ibu Rahimah tentang budaya positif, selain yang disebutkan Ibu Rahimah tadi, juga ada kebiasaan kita setiap sebelum masuk kita menggerak kegiatan bersih-bersih. Dan itu juga jadi sebelum belajar dimulai dan pulang sekolah. Dia 5S jadi 7S. Ya, 7S. 5S apa 5K? 7K. Apa lagi ya? Juga kebiasaan anak-anak. Terus dalam setiap sebulan sekali diadakan kebersihan. Terus ada lagi kegiatan senam dan Jumat Takwa. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Luar Terima biasa. kasih. Terima kasih atas buat Ibu Mustaqimah. Nah, ternyata budaya positif yang sudah kita laksanakan di SMA 3 Banjarmasin itu sudah luar biasa kalau menurut saya. Sudah banyak sekali, tadi ada Ibu Rahimah yang mengatakan, kemudian ada Ibu Mustaqimah bahwa di SMA 3 juga budaya positif itu adalah istilahnya makanan sehari-hari buat para siswa gitu. Nah, kemudian kalau sudah paham istilah yang pertama tadi apa budaya positif, kemudian contoh apa yang ada di sekolah. Oleh karena itu di sini mohon maaf saya berdiri bukan untuk mengajari tetapi untuk berbagi, dan mohon maaf nanti bila di dalam penyampaian saya ada yang keliru tolong diluruskan. Oke, kita lanjutkan lagi ke konsep inti budaya positif. Kalau tadi kan contoh-contohnya ya, contoh-contoh budaya positif yang sudah disebutkan. Nah, yang ini akan kita bahas adalah konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nanti kita bahas apa sih perubahan paradigma belajar itu? Sudahkah kita melakukannya? Atau jangan-jangan sudah kita lakukan tapi kita tidak tahu. Nah, hari ini kita coba kasih tahu ya, apalagi untuk adik-adik mahasiswa yang hari ini berpraktek PPL di sekolah kita. Di sini alhamdulillah kita bisa berbagi. Nah, kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Tadi sudah kita sampaikan disiplin positif itu apa, dan nanti kita akan bahas juga. Kemudian nilai-nilai kebijakan, ke teori motivasi, kemudian kebutuhan dasar manusia. Ini masih harus kita ketahui ya, kebutuhan dasar manusia. Semua orang ini kebutuhan dasarnya sama ya. Kemudian cara pemenuhannya aja nanti yang berbeda. Kemudian ada istilah posisi kontrol guru. Nah, di dalam posisi kontrol guru nanti Bapak Ibu saya suruh memilih. Bapak Ibu nanti mau jadi guru apa? Nah, ini dibocorkan dulu rahasianya ya. Apalagi adik-adik mahasiswa ini dia belum tahu nanti saya ini guru apa, saya guru apa, saya guru apa. Nanti setelah kita adakan simulasi, nanti Bapak Ibu sendiri akan mengetahui saya guru apa di situ dalam posisi kontrol. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Ini kita coba praktekkan nanti bagaimana cara membuat keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya, kita lanjut kalau tidak ada. Nah,
pembelajaran dengan paradigma baru. Di dalam pembelajaran paradigma baru itu ada istilah kata berdiferensiasi. Oleh karena itu ada satu pertanyaan. Bapak Ibu yang bisa menjawab silahkan, kalau nggak ada yang mau jawab nanti saya tunjuk. Oke. Nah, ada istilahnya tuh begini. Dalam proses pembelajaran ada student center, ada teacher center. Ada proses pembelajaran berpihak pada siswa, kemudian ada yang berpihak pada guru. Oke. Siapa yang mau menjawab kira-kira proses pembelajaran Bapak Ibu berpihak kemana? Apakah student center atau teacher center? Oh iya, Raihan. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi setelah mungkin 3 kali atau 4 kali udah mengajar di sekolahan SMA 3 Banjarmasin, belum tuh lebih condong ke arah student center, di mana lu tuh meminta student itu mungkin kayak mengerjakan sesuatu hal yang mana nanti akan didiskusikan bersama-sama kayak gitu ya Pak. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi dari mahasiswa, sekarang kita dari guru. Coba ibu senior saya, Ibu Tri. Pertanyaannya enggak sulit Bu. Sekarang ibu mengajarnya pakai student center atau teacher center. Kalau student center, tolong ibu kasih jelaskan sedikit. Kemudian kalau teacher center kasih penjelasan sedikit. Menurut saya tentang proses prinsip pembelajaran student center dan teacher center, kebetulan pada mapel saya sosiologi, saya sering menggunakan yang student center, di mana setiap ada prakteknya dalam penyajian materi saya sering melakukan diskusi kelompok. Setelah itu mereka presentasi masing-masing kelompok, dan setelah presentasi baru kita membuat kesimpulan secara bersama-sama. Kesimpulan pun itu juga kita bersama-sama dengan peserta didik. Jadi situ proses pembelajarannya berpusat pada peserta didik. Kebetulan sesuai dengan kurikulum sekarang Pak ya, kita mengajarnya kepada prinsip pembelajaran student center. Terima kasih Pak, itu sementara dari saya. Luar biasa, kasih pos buat dulu. Nah, jadi sebetulnya tanpa sengaja berdiferensiasi itu sudah terjawab Bapak Ibu. Dengan berpusat pada siswa, maka berdiferensiasi itu terjadi. Boleh kata Putri tadi dibikin grup. Di dalam grup itu anak yang mengatur sendiri mau ngapain. Yang penting tujuan pembelajaran yang mau dia capai itu tercapai. Artinya berdiferensiasi. Setiap anak, contoh misalnya kamu bisa nggak jawab nomor 1, kamu nggak bisa, aku jawab yang nomor ini aja ya. Berarti dia memahami kemampuan di dalam dirinya bahwa dia sanggupnya di sini. Nah, yang lain akan menjawab pertanyaan yang agak sedikit sulit karena dia mampu. Itu berdiferensiasi namanya. Nah, Bapak Ibu coba lihat profil pelajar Pancasila. Ini yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri, yang ketiga bernalar kritis, kemudian yang keempat kreatif, yang kelima gotong royong, yang keenam berkebenekaan global. Coba perhatikan gambar ini. Miskonsep tentang teori kontrol. Miskonsep yang pertama adalah ilusi. Bapak Ibu tahu ilusi itu kira-kira apa? Khayalan. Nggak bakal terjadi, ya kan? Nah, jadi yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Bapak Ibu kira-kira sering begitu ya, Pak Agus gimana? Oke, next lagi Ibu, ini adalah miskontrol ya. Jadi itu yang salah. Oke, nah ini penjelasannya, kenapa tadi kita bilang sebagai miskontrol, intinya itu seperti ini. Perubahan paradigma, ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Pertanyaannya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ketika kita baca stimulus respon dan teori kontrol, yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Beda, itu pandangan.
Jadi sebetulnya yang bisa mengontrol itu adalah diri sendiri. Jadi ingat, kita ketika mengajar ke siswa kita nggak bisa memaksakan. Nah kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang selalu terjadi di tempat kita. Ada anak yang setiap kali kita ketemu bajunya dikeluarkan. Apakah itu perilaku buruk? Buruk ketika di mata kita. Kenapa? Karena tidak mentaati peraturan. Nanti kita sampai ke situ. Itu ya. Jadi kalau menurut kita salah. Tapi semua perilaku itu memiliki tujuannya pasti. Nah kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu adalah stimulus respon yang tadi yang kita namakan ilusi ya. Kemudian berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu maksudnya seperti apa ya? Jadi ketika kita bujuk tetap gagal. Contoh tadi nih si anak keluar bajunya terus, tetap kita bujuk, nah itu kena bagus. Lalu karena kita paksa bujukannya gagal, apa yang kita lakukan? Kita semakin keras lagi melakukan itu. Padahal harusnya kita berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Contoh misalnya begini, bagus terus ya, bagusnya cowok di sini. Contohnya bagaimana? Ya Pak Agus tuh sering melakukan karena dia di guru bimbingan konseling, maka dia selalu berkolaborasi dengan anak yang sedikit punya problem, dibujuk. Contoh saya sering menerapkan begitu ya. Untuk kolaborasinya seperti apa? Kita panggil, kita dekati, kemudian diomongin. Bagus ya bajunya nggak masuk dalam. Tapi kalau dimasukkan ke dalam kayaknya lebih bagus lagi. Itu namanya kolaborasi ya. Jadi jangan ngomong itu bajunya harus masuk ke dalam. Kalau enggak nanti saya jemur. Ini bukan kolaborasi. Istilahnya hanya permainan kata saja. Kemudian yang berikutnya adalah model berpikir itu menang atau kalah. Ketika kita menyuruh orang atau memerintah orang dengan tegas dengan istilah perintah, kita merasa menang. Contoh misalnya Pak Agus diapel orang atau lalu dia menganggap kalah dan kita merasa menang. Ini yang biasa terjadi di stimulus respon ya. Nah kemudian untuk teori kontrolnya kita selalu mencari yang namanya win-win solution. Jadi nggak ada yang kalah, semuanya menang. Jadi ini yang kita harapkan nantinya bagi ini Bapak Ibu, kemudian para mahasiswa. Nanti ketika sudah masuk di dalam proses pembelajaran melihat anak tidur, sering tuh ya, nanti ya. Kemudian anaknya yang cuek, nggak respon lah terhadap kalian, jangan diberi menang atau kalah. Carilah win-win solution. Biasanya yang cewek itu sering mudah mendekati siswa ya, paling gampang. Kalau laki-laki itu kadang-kadang terbawa ego. Ya. Jadi kita harus melambai juga ketika jadi guru. Supaya tidak merasa kita menjadi yang pemenang. Jadi kita harus mencari yang namanya win-win solution. Oke, buat next. Oke, karena ya saya yakin tidak ada pertanyaan, maka saya yang bertanya. Ini pertanyaannya, apa makna disiplin? Terserah Bapak Ibunya mau jawab apa sih. Disiplin itu apa? Memperpanjang durasi. Dari Pak yang dari mahasiswa Bapak Ibu Rahimah tadi, menurut disiplin itu adalah yang mengerjakan sesuatu tepat waktunya, tepat waktu. Terus juga disiplin itu tidak melanggar peraturan. Tidak melanggar peraturan. Ya sudah ditetapkan. Ya. Ya, terima kasih. Sama intinya ya, bahwa disiplin itu adalah tepat waktu, kemudian tidak melanggar aturan, kemudian melakukan sesuatu harus selesai sesuai target. Itu disiplin. Oke. Nah, dari situ disiplin pengertian secara umum seperti itu ya. Karena kita ada pengertian disiplin secara sebenarnya. Jadi pemahaman kita disiplinnya ya seperti itu tadi. Oke. So disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar ya. Nah artinya belajar
Jadi disiplin mengacu pada pengendalian diri ya. Kemudian yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Apa pengertian dari disiplin positif? Disiplin positif adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Kemudian tanpa ancaman, kemudian tanpa hukuman. Ketika diterapkan di sekolah disiplin positif tadi, bagus. Misalnya ada anak yang terlambat, ngapain anaknya? Diapa anaknya gitu? Dicatat dulu, setelah dicatat diapain? Kenapa terlambat? Terus lebih dalam, hanya mencari jalan solusinya. Itu kalau guru BK jawabnya begitu. Tepat jawabannya ya. Dia ujiannya sama ya? Sama kayak kamu, sama ada perbedaan? Sama. Tetapi pada kenyataannya karena terpengaruh dari budaya kita bahwa disiplin itu merupakan suatu hukuman. Fakta kenyataan di lapangan ketika ada anak terlambat disuruh bersihin WC, disuruh bersihin sampah, atau disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sampai 1000 kali. Berarti dalam konteks budaya kita bahwa disiplin itu adalah merupakan sebuah hukuman. Itu yang terjadi Bapak Ibu sekarang. Sehingga disiplin itu tidak sesuai apa yang adik-adik mahasiswa katakan tadi, kemudian ibu-ibu yang sudah sampaikan. Karena ketika kita mencermati bahwa disiplin itu adalah seperti ini benar, tapi pengaplikasian yang di lapangan adalah seperti hukuman. Nah itu yang jadi polemik kita sekarang. Oleh karena itu Ki Hajar Dewantara mengartikan bahwa disiplin positif itu adalah disiplin yang berasal dari motivasi intrinsik. Jadi dia termotivasi dari dalam diri sendiri. Nah ketika dia sudah terinspirasi atau termotivasi dari dalam diri sendiri, maka akan membuat seseorang itu menggali potensinya menuju tujuan baik, tujuan mulia. Itu yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah di dalam prosesnya ini sebagai pendidik atau sebagai seorang guru, maka kita wajib mempunyai tujuan ketika kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai nilai kebajikan universal, kemudian memiliki motivasi intrinsik. Nah, maksud dari kebijakan universal itu kira-kira apa? Bapak Ibu ada yang tahu? Kebijakan universal? Kebijakan besar. Iya, jadi kebijakan universal itu tidak tidak ada batasan, baik agama, negara atau apapun seperti itu. Nah, ini yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Istilahnya adalah mudah-mudahan kita bisa melakukan hal yang seperti ini. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan. Ya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu itu. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan nama istilah profil pelajar Pancasila. Saya tanya lagi, ada berapa profil pelajar Pancasila? Apa aja? Mandiri, gotong royong, bernalar kritis, berpendidikan global, inovatif, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke. Sekarang kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan diri dari orang lain.
Kemudian yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini motivasi perilaku manusia dan semuanya ini kita punyai Bapak Ibu ya. Jadi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan iya, kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan juga iya, dan itu ada ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai juga ada. Ini motivasi perilaku manusia. 3 itu akan kita bahas sekarang ya Ibu. Oke. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi yang pertama adalah hukuman. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal ya. Nah, ini gagal, jangan dipakai nanti. Yang pertama adalah konsep disiplinnya menggunakan hukuman. Kenapa? Karena hukuman itu menyakitkan sehingga tidak nyaman di anak. Kemudian anak akan merasa takut ya. Kemudian setelah dia merasa takut, dia akan memaksa dan dia akan menyembunyikan kesalahan-kesalahannya sehingga murid menjadi rendah diri. Itu hukuman jadinya. Kemudian yang kedua adalah penghargaan. Nah, penghargaan di sini yang pertama tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena dia tidak berlaku jangka panjang. Bapak Ibu kalau ngasih hadiah apa tiap hari? Apa tiap minggu? Apa tiap bulan atau tiap tahun? Jadi dia tidak efektif. Tidak berkepanjangan. Hari ini misalnya si A dapat nilai 80 kasih permen, besok mungkin dia nggak dapat 80. Kenapa? Karena dia tidak termotivasi. Dapat 80 juga dapat permen juga kan? Bosan permennya gitu. Nah, jadi untuk penghargaan yang pertama tidak efektif. Nah, kenapa tidak efektif dan akhirnya merusak hubungan? Ada sifat iri dengki terhadap peserta didik lainnya. Kemudian mematikan kreativitas siswa tidak akan kreativitas kalau tidak dikasih imbalan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking itu juga termasuk hal yang tidak bagus ya. Oleh karena itu maka di kurikulum 2013 dan Merdeka Belajar untuk ranking sudah ditiadakan. Kemudian yang terakhir adalah merampas hak penghargaan dirinya. Jadi Bapak Ibu, ada dari mahasiswa jangan sekali-kali memberikan reward atau imbalan kepada siswa, tapi kita wajib mendorong motivasi intrinsiknya supaya tanpa dikasih imbalan pun dia akan melakukan apa yang kita inginkan. Itu yang harus kita gali. Nah, oleh karena itu maka kita masuk ke dalam disiplin sukses ya. Nah, disiplin sukses itu ada dua ya. Yang pertama konsekuensi, kemudian yang keduanya adalah restitusi. Nah, konsekuensi itu adalah penguatannya jangka pendek, penguatan untuk konsekuensi. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon. Ini wajib stimulus responnya jangan seperti yang ilusi tadi. Kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian yang restitusi ini yang kita harapkan nanti murid bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri, kemudian fokus pada pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga adalah murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang harus penting kita tanamkan ke murid kita. Kemudian teori kontrolnya, dirinya memegang kontrol dirinya sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ini yang akan kita terapkan nanti di sekolahnya. Jadi gak lagi istilah hukuman. Yang ada adalah restitusi. Oke, silakan Ibu lanjut lagi. Oke, konsep disiplin pendekatan restitusi. Jadi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi yang pertama pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu persennya 2004. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, itu satu. Kemudian kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Nah, ini kenapa kita harus menggunakan restitusi? Karena ini sangat bagus, sangat efektif kalau kita bisa terapkan. Mungkin Pak Agus sudah menerapkannya.
jauh-jauh hari ya, sebelum kita menyampaikan materi ini. Karena Pak Agus guru kita terdedes, Bu Diana juga terdedes. Mimin semua masalah di SMA 3 ludes dengan mereka bertiga, luar biasa ini. Semangatnya luar biasa. Oke, kita next lagi, Bu. Silakan kita cepat saja. Oleh karena itu di sini saya kasih banyak pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Tindakan apa yang dilakukan Bapak Ibu menjadi seorang guru ketika ketemu kasus siswa sering tidak mengerjakan PR? Hukuman, konsekuensi, restitusinya seperti apa? Anda pilih mana kira-kira Bapak Ibu? Silakan, saya kasih waktu 1 menit. Ini pilih salah satu aja. Maunya yang mana? Ketika ketemu masalah itu, kira-kira kalau ibu institusi, kira-kira seperti apa? Kalau sering tidak mengerjakan PR, yang pengalaman kita. Kan terjadi ya. Pengalaman kita biasanya kan, oh ini nggak ngerjakan PR, ngapain? Masuk di mana itu? Ya silakan Bu. Kalau pengalaman saya selama ini, kalau di hukuman ya Pak ya, kalau tidak mengerjakan PR, Ibu nggak usah sebutkan hukuman, konsekuensi. Solusi ibu ketika tuh siswa dapat mengerjakan PR. siswa tidak mengerjakan PR solusinya. Biasanya kalau saya menyuruh siswa mengerjakan, tetap mengerjakan sesuai dengan konsekuensinya, ya, walaupun waktunya terlambat. Waktunya dari tetap mengerjakan walaupun ditambah waktu, ditambah tugasnya ini enggak Bu? Tidak. Oh enggak, tetap tugasnya sama Bu ya? Iya. Oke. Ada lagi yang lain? Ayo silakan. Terima kasih Pak, menyambung jawaban dari Bu Rini. Tetap kalau masalah tugas, lalu tetap juga bagaimana caranya supaya anak menyelesaikan tugas. Tetapi kalau dia tidak tepat waktu, maka nanti ada pengurangan dari yang tepat waktu, Bapak. Nah, jadi ulun belum tahu itu apakah termasuk konsekuensi kan, atau hukuman atau restitusi, nanti bisa dijawab. Betul. Terima kasih. Nanti Bapak Ibu milih sendiri aja jawabannya di mana. Yuk mahasiswa dari belakang. Ini apa ini? Ini murid nggak kerjakan PR, gimana solusinya? Pakai mikrofon. Bagi siswa yang sering tidak mengerjakan PR atau terlambat mengerjakan PR itu lebih ke restitusi. Dikasih apa gitu, diperpanjang waktunya kah? Tidak usah melihat hukuman, konsekuensinya, restitusinya nggak usah. Oke, lebih ke tambahan waktu. Tambahan waktu. Mungkin misalnya kalau udah diberi waktu seminggu tapi masih belum bisa untuk tepat waktu mengerjakan, mungkin ada tambahan waktu di hari itu juga. Untuk mengerjakan dan dikumpulkan. Mungkin itu saja. Artinya tetap mengerjakan walaupun terlambat dan dikasih perpanjangan waktu. Oke. Ada lagi belum? Sama? Sama? Ya? Sama? Ada lagi yang mau jawab? Ini juga dulu. Keluarga. Baik, kan untuk penambahan sedikit, tapi di sini konteks saya bukan belum hafal karena memang tidak ada masalah. Nah, tapi untuk kasus ini kan memang sering dihadapi oleh pribadi dengan keluhan anak-anak yang mereka juga sering tidak mengerjakan ini. Keluhannya itu sebenarnya dari diri mereka sendiri, ya tidak mengerjakan itu dengan ya penyebabnya dari mereka sendiri juga kayak melelehkan tugas. Kalau saya pribadi lebih ke restitusi, karena restitusi ini kan jadi tadi itu murid ini bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk perubahan dirinya sendiri. Nah, kalau kami sebagai guru BK itu kan kita kemudian kami kembalikan diri dengan ke diri mereka, misalnya kami menerapkan dengan self management.
kepada mereka bagaimana mereka dalam pengelolaan waktu belajar mereka sehari-hari lagi. Kembali kita diskusikan dari dia bangun pagi sampai malam, sampai aktivitasnya kembali lagi ke pagi. Nah, di situ akhirnya kita mencari titik kenapa sih kasus ini bisa terjadi, kenapa siswa ini jadi bisa sering tidak mengerjakan tugas. Yang walaupun tadi ada juga faktor dari internal, dari diri mereka yang seperti malas, tapi kita kan juga punya tugas nih untuk mendorong mereka, untuk membantu menyadarkan mereka dengan kesadaran dirinya sendiri. Ya, gitu sih tadi. Nah, itu aja sih dari saya, bukan dari Gus Bapak ya. Terima kasih, kita kasih aplaus dulu buat Ibu Rina. Luar biasa tanggapan seorang guru bimbingan konseling ya, karena memang restitusi itu seyogianya dilakukan oleh guru bimbingan konseling. Sementara kita sebagai guru pengajar, kemudian guru bidang studi, itu jarang melakukan seperti itu. Oke, baik, betul ya. Nah, sekarang kita buka saja jawabannya. Bapak Ibu masuk di mana tadi? Sesuai jawabannya. Jadi Bu ini kayaknya masuk di restitusi ya. Karena nggak ditambah PR lagi. Kalau ditambah lagi PR-nya itu masuk di konsekuensi. Kalau hukumannya tidak pas, tidak sesuai dengan kesalahannya, maka itu adalah hukuman. Baik Bapak Ibu semuanya ternyata sudah memahami yang namanya restitusi dan sudah dilakukan. Mikrofonnya dimatikan. Oke, kita next lagi. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru Bapak Ibu ya. Nah, 5 posisi kontrol ini yang pertama kita adalah sebagai penghukum, kemudian kita sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah kita sebagai manajer. Oke, Bapak Ibu, kalau Anda jadi guru sekarang, Bapak Ibu pilih yang mana? Jangan usah dijawab dulu, karena jawaban Bapak Ibu akan terjawab setelahnya. Silakan. Oke, di sini ada kasus, ya. Kasusnya kasus gampang sebetulnya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Silakan Bapak Ibu tuliskan Bapak Ibu jawabannya yang mana? 1K, 2K, 3, 4 atau 5. Sesuai dengan konteks Bapak Ibu semua ya. Sesuai konteks Bapak Ibu semua. Jawabannya yang mana? Silakan Bapak Ibu dipilih. Kalau perlu ditulis saya nomor 1 misalnya, saya nomor 2, saya nomor 3, saya nomor 4, saya nomor 5. Oke, silakan. Dan ini tidak ada yang salah. Semuanya benar pilihannya. Ya, semua pilihannya benar. Boleh ditulis jawabannya 1, 2, atau misalnya jawabannya ada 2 boleh. Jawabannya ada 3, oh saya kadang melakukan ini, boleh. Sehingga kita tahu kitanya tuh di mana. Kita guru sebagai apa? Kontrol, posisi kontrol. Ya, mahasiswa boleh ditulis jawabannya 1 atau 2, 3. Sudah Bapak Agus? Oke, kita tanyakan ke Bapak Agus dulu. Bapak Agus pilih jawaban nomor berapa Bapak Agus? Nomor 5. Nomor 5. Oke, nomor 5 apa Pak Agus? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadinya bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Oke, siapa lagi yang memilih jawaban yang lain? Bapak Sukma. Terima kasih Bapak. Ulun ini yang kasus 2 Pak ya? Kasus 2. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ya. Nah, ini ulun cenderung kepada dari posisi kontrol adalah pemantau. Nomor Jadi, berapa Pak? nomor pemantau itu nomor 2. Kamu sudah Nomornya melanggar. diacak Pak. Oh diacak Pak ya? Oh iya. Padahal muncul. Nah jadi karena di situ selalu mengingatkan dan konsekuensinya berarti sebagai pemantau kalau nggak coba termasuk. Jadi nggak milih nomor berarti? Nomor 2 ya Pak ya? Nomor 2. Pak Sukma nomor 2, Pak Agus nomor 5. Oke. Kalau pribadi biasanya nomor 5 sama dengan Bapak Agus tadi, tapi pernah juga menerapkan nomor 2. Nomor 2.
sama Pak Sukma ya. Iya sama Pak Ibu Dini? Ya, makasih. Saya juga biasanya nomor 5 Pak. Gitu. Gitu aja sih. Alhamdulillah. Dulu kita bagus-bagus nanti saya Bu Mustaqimah. Bu Jana sama Lan Pak Agus jawabannya apa? Nomor 5. Tapi itu teori ya. Kalau kenyataan sering nomor 1. Teorinya nomor 5, kenyataannya sama seperti saya. Saya juga pilih nomor 1 Bapak Ibu ya. Buri pilih nomor berapa? Kalau saya nomor 5 Pak. Nomor 5. Oke, silakan Ibu kita buka kunci jawaban. Dan ini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Karena apa? Kita mengetahui bahwa saya di situ. Istilahnya saya ini adalah sebagai penghukum. Karena saya pilih nomor 1. Fakta kenyataannya berbicara bahwa saya seperti itu. Tetapi seiring berjalannya waktu dan sudah mendapatkan beberapa masukan pemahaman, kita akan menuju yang nomor 5 tadi. Kita akan menjadi manajer. Jadi tujuan kita di situ, Bapak Ibu. Jadi semua diharapkan untuk menjadi manajer. Nah, ini salah satu tabel dari motivasi eksternal. Biasanya kalau penghukum itu pertanyaannya adalah menghardik, kemudian membujuk, rayu, kemudian menyakiti atau menyindir. Itu sebenarnya adalah hukuman. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, itu menceramahi, gitu. Berceramah atau menceramahi. Betul. Naik darah. Kemudian menunjuk-nunjuk, mengatakan kekecewaannya semakin mendalam. Sering Bapak Ibu begitu ya, Pak Agus kayaknya nih yang sering naik darah. Karena banyak masalah sih Pak Agus yang ditangani. Kemudian kalau sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Saya bilang, ya sudahlah, nggak usah perlu disalahkan. Nanti baru bantuin. Nanti kita sebagai teman. Kemudian menghitung dan mengukur, memantau. Berapa kali sudah terlambat datang? Ikamnya terus terlambat, misalnya gitu. Di bab catatan bapak nah di buku ikam dia catat. Itu berarti kita sebagai pemantau. Nah yang terakhir sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa datang terlambat? Oh kenapa sepatunya nggak dihirup jamur? Kenapa basah? Nah ini sebagai manajer. Jadi membulikan kesalahan itu kepada anak untuk mencari solusi itu sebagai manajer. Oke kita next saja. Posisi kontrol manajer itu adalah posisi kontrol untuk mendukung murid melakukan restitusi dan mendorong murid menemukan motivasi internal. Jadi istilahnya kalau bahasa orang tua bahari, mana tanya anak kamu sudah, ini bisa ya karena berubah ya. Nah orang bahari pasti itu bisa ya karena yang berubah. Nah ketika bisa berubah itulah maka dia sudah menemukan motivasi internalnya, motivasi dari dalam. Oke kita next lagi. Bapak Ibu mohon maaf nih waktunya agak terlalu siang ya. Yang mau minum silahkan ada di belakang. Terus padanya ada di sana silakan. Oke. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Oke, kita next saja ini. Ilustrasi kasusnya. Nah, ini mohon maaf. Mononya bagus ya karena ada K sama nama. Kenapa ada Pak Agus? Karena ulun ada chemistry lawan Agus itu ya. Pas malam buahnya kenapa buahnya ada chemistry lawan itu ada masalahnya. Oke, ilustrasinya adalah Pak Agus, guru kelas 11 di SMA Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, si Anton namanya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Anton yang seringkali meminta makanan siang mereka dengan paksa. Oke Bapak Ibu hanya disuruh menjawab, bukan disuruh ya mohon maaf, diminta menjawab. Kira-kira jika Bapak Ibu semua mahasiswa menghadapi situasi seperti Pak Agus, apa yang akan Anda lakukan?
Kemudian yang kedua, menurut Anda kira-kira apa alasan Agus bukan ini, Anton ya, kalau ketik. Menurut Anda kira-kira apa alasan Anton melakukan hal itu? Ayo Bapak Ibu, berapa menit kita berpikir? 1 menit. Apa namanya? Ini kan kita sebagai guru kan sering menemukan kasus kayak gitu. Kita tindakannya apa? Apakah misalnya si Anton buruk aja, jangan lagi di sekolahan kan bisa gitu. Kemudian alasannya kenapa? Karena Anton kelaparan misalnya kan bisa. Gitu. Nah, maksudnya paham ya? Oke. Dan pasukan ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini pertama ilustrasi tentang Pak Agus nih di kelas menemukan salah satu murid yang bernama Anton ya. Pak Agus menemukan ini, maka apa yang harus dilakukan sebagai guru yang pernah kita lakukan Bapak di kelas, bila ada siswa salah satu yang berbuat seperti ini, kita melakukan pendekatan setelah pembelajaran itu kita panggil ke ruangan untuk konfirmasi Pak. Mungkin apa yang dilakukan, alasannya mungkin apa. Nah itu biasanya kita dari siswa dengan guru terjadi interaksi ya, saling memberikan informasi. Yang selanjutnya adalah kita melakukan menggali, tentunya dia punya alasan tertentu untuk melakukan itu. Nah sehingga dari situ kita nanti juga menindaklanjuti, bisa ke wali kelas, guru BK ataupun ke orang tua. Yang kedua Bapak adalah menurut Anda kira-kira apa alasan harus melakukan ini? Nah berdasarkan yang kita temui, yang pertama adalah kesenangan kadang-kadang Pak. Dia merasa senang atau mungkin terbiasa di rumah Pak. Ada melihat makanan maka dia minta, ingin merasakan. Nah yang kedua adalah mungkin juga dia di sini adalah ingin ada pengakuan atau penguasaan Pak. Sehingga mungkin dia di sana di rumah di anak emaskan atau dituakan gitu Pak. Jadi dia mungkin ada prioritas gitu. Mungkin ada dugaan seperti itu Pak, tapi namun kita biasanya memberikan kesempatan kepada dia untuk menyampaikan alasan kenapa melakukan. Terima kasih Pak. Kita beri aplaus buat Pak Sukma. Luar biasa jawaban dari Pak Sukma. Karena kesenangan bisa jadi ya Pak ya. Kemudian karena dia dituakan tadi bisa jadi. Kalau Pak Agus sendiri gimana Pak? Jika saya mengalami kasus seperti ini, pertama saya ini sudut pandang guru BK Pak. Ya. Saya pertama sebagai guru BK yang memanggil anaknya dulu, mencari tahu kenapa sih Anton bisa memaksa minta bekal sama temannya. Itu pasti berbagai macam alasan berbagai itu, entah bertahan hidup, lapar. Bisa jadi karena berduit, karena bisa bekal, tidak ada uang. Kemudian bisa jadi karena mencicipi, merasai. Ya pertama kita cari tahu dulu, kemudian ya cari jalan keluar. Kira-kira bagaimana sih Anton bisa mendapatkan itu juga? Berarti bahasanya kita kadang kalau juga menyalahkan Anton sepenuhnya karena kebutuhan. Tapi yang bisa kita pada kasus ini kita perhatikan itu mungkin memberitahu Anton untuk meminta dengan cara baik-baik. Dengan cara baik. Ini kan dengan secara paksaan. Nah, ya Bapak. Bisa jadi nanti kita panggil teman-teman yang di kelas untuk mendengarkan apa sih tujuannya Anton jadi minta berpaksaan mereka. Nah itu Pak kalau dari guru BK. Kalau menurut Ulun, kenapa Anton kayak itu, yang mungkin kurang lebih sama kayak Pak Sukma juga jawabannya itu aja sih. Luar biasa, kasih aplaus buat Pak Agus. Terima kasih jawabannya. Karena di sini jawaban tidak ada benar dan tidak ada salah. Silakan Bapak Ibu kita lihat. Inilah ilustrasinya. Apa yang Bapak Ibu jawab tadi? Kita masuk di mana? Masuknya tergantung. Apabila jawaban murid tadi gara-gara lapar, kalau tadi bilang lapar ya, berarti dia mau kebutuhannya adalah bertahan hidup ya. Nah kemudian kalau misalnya kata Pak Sukma tadi ada, dia hanya bersenang-senang aja,
Berarti dia mau minta kebutuhan adalah cinta dan kasih sayang, minta diperhatikan, bahasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya jawaban si murid tadi adalah merasa hebat karena temannya jadi takut semua itu, maka dia perlu istilahnya pengakuan atas kemampuan jago bahasa kitanya. Bagi kepadanya jago sudah ini nanti kalau nanti berbuat hal seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu misalnya kalau si murid tadi merasa bosan dengan bekal yang dibawa, maka itu disebut sebagai kebutuhan akan pilihan. Istilah Pak Agus tadi merasai, aku dibawakan bekal telur dadar terus tiap hari orang ada mie-nya, ada ayamnya, coba kamu merasai. Nah itu berarti dia perlu kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir adalah apabila jawaban murid karena iseng saja, itu berarti dia kebutuhan kesenangan. Inilah Bapak Ibu gambaran dari 5 kebutuhan manusia. Oke, kita lanjutkan lagi Ibu. Nah, keyakinan kelas, kita masuk ke materi berikutnya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, agama, ras, negara, dan bahasa. Keyakinan kelas itu cara membuatnya yang pertama kita harus lebih abstrak dari peraturan. Jadi dia beda ya keyakinan dengan peraturan. Jadi harus lebih abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja, nggak usah perlu panjang-panjang. Kemudian dapat diterapkan di kelas, itu wajib. Ya, kemudian berikutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, dan yang terakhir keyakinan kelasnya harus dilakukan peninjauan di setiap waktu. Jangan setelah dibuat setahun sudah ditinjau lagi. Lalu kan berlaku. Nah, kemudian perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu biasanya kita mengatakan selalu kembalikan buku ke tempat asalnya, misalnya begitu ya. Maka kalau keyakinan itu merupakan hal tanggung jawab, jadi bertanggung jawab dia terhadap itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang. Nah, jadi jangan istilah katanya itu jangan mengganggu orang lain. Maka istilahnya diganti dengan hormatilah orang lain. Jadi menghormati orang lain. Kalau diri sendiri ditambah misalnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini peraturan. Nah, ini sama aja dengan berkomitmen. Komitmen kita apa misalnya? Menghormati orang lain boleh. Pokoknya istilahnya dalam peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, ini adalah keselamatan. Kemudian menghormati orang lain, keyakinan kelasnya dia seperti itu. Kemudian lagi yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini bisa keselamatan dan keamanan. Ini perbedaannya antara peraturan dan keyakinan. Makanya peraturan itu ada istilah orang mengatakan ketika orang membuat peraturan, maka peraturan itu wajib dilanggar. Karena kalau tidak dilanggar tidak ada peraturan. Tapi kalau keyakinan, kalau kita yakin maka kita harus meyakininya. Kalau meyakininya berarti kita menjalankan. Istilahnya kita yakin bahwa surga dan neraka itu ada, yakin. Karena yakin yang kita lakukan perintahnya sholat, kemudian puasa, zakat dan sebagainya, berbuat baik. Kenapa? Karena kita yakin bahwa surga itu ada, dan tujuan kitanya mau itu. Jadi surga dan neraka itu bukan peraturan. Peraturan siapa yang rajin sholat itu kan, maka akan masuk ke surga. Nah, ini jadi peraturan. Yakini dulu, kalau kita yakin itu ada, ya nggak usah ada peraturan, kita pasti menjalankan. Kemudian ya kita naik ke segitiga restitusi ya. Nah, segitiga restitusi ini adalah segitiga yang dipakai untuk memecahkan masalah siswa yang biasa terjadi di sekolah kita. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama menstabilkan identitas berdasarkan prinsip ya, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Oleh sebab itu menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsipnya setiap perilaku manusia
setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Oleh karena itu, dia akan menggali dan mengakui kebutuhan murid akan perbaikan hubungan dengan murid. Itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkannya dengan tindakan yang salah. Oke, ini segitiga diskusinya. Pertanyaan-pertanyaannya ada di situ. Apa yang harus kita lakukan? Ini Pak Agus sering banget segitiga diskusi bidana. Ya Bu ya, karena yang melakukan segitiga diskusi ini adalah mereka yang bermasalah. Terakhir kita lakukan refleksi. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya akan lakukan setelah mengikuti destinasi. Kita Sukma kira-kira. Terima kasih Bapak. Ulun ngambil yang pertama Pak ya. Silakan. Yang pertama untuk refleksi setelah mengikuti inspirasi yang disampaikan oleh Bapak Baktiar FPD pada kesempatan hari ini. Hal baru yang mengubah paradigma saya adalah tadi mendapatkan semacam penyegaran bahwa ternyata kita ini tidak bisa secara langsung atau ingin merubah orang lain. Termasuk sebagai pendidik tidak sewajarnya untuk memberikan keharusan mengikuti kehendak guru. Itu yang dapat penyegaran Bapak, terima kasih. Sehingga bisa kedepannya meyakinkan kembali atau melaksanakan penerapan yang Bapak sampaikan nantinya, bahwa yang bisa merubah diri itu adalah diri dia sendiri. Maka saya akan menanamkan siswa akan berubah karena keyakinan dari dalam diri anak itu sendiri. Atau yang disebut Bapak tadi adalah yang termasuk di dalam dari diri dalam motivasi intrinsik. Nah, itu yang kita harapkan Pak. Terima kasih. Itu yang pertama. Mungkin bisa dilanjutkan teman-teman untuk yang selanjutnya. Pertama, kedua sudah dijawab Pak Sukma. Yang terakhir Pak Agus mungkin. Boleh Pak. Saya mencoba merefleksikan kalau yang nomor 2, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Ya, perasaan saya senang Pak, karena sudah banyak informasi yang saya dapatkan dari yang saya tidak tahu jadi tahu, terutama pada bagian disiplin dan motivasi intrinsik, dan dimana ternyata berbeda pandangan Pak, disiplin zaman dulu dan pada sekarang. Nah, itu saya kaget Pak setelah tahu itu. Kemudian mengenai motivasi intrinsik yang seharusnya bisa kita timbulkan pada siswa Pak, agar siswa itu bisa tergerak sendiri, bukan paksaan dari diri kita. Itu saja sih dari saya Pak, terima kasih. Nomor 3 saya lanjutkan kawan-kawan yang lain. Kasih aplaus dulu. Nah, siswa Rehan. Tapi lu izin jawab nomor 1 Pak. Boleh. Jadi hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah mengikuti sesi yang dilaksanakan hari ini. Jadi pertama asalnya itu lu tuh berpikir bahwa kelas itu harus adil gitu Pak, harus misalnya kalau ada siswa yang terlambat itu harus langsung dikasih konsekuensi, karena kelas itu harus adil. Kan kasihan yang datang tepat waktu, kalau yang terlambat dibiarkan kayak gitu saja. Tapi ternyata setelah saya mengikuti sesi Bapak bahwa saya itu sadar bahwa keadilan itu harus ada dasarnya juga, harus tahu bahwa misalnya siswanya datang dari jauh mana kayak gitu, kada bisa langsung dihukum karena keadilan dunia kayak gitu. Terima kasih Rehan. Terima kasih Rehan anggapan. Ada dari belakang? Tadi kan ada 5 jenis kontrol guru. Ini pertanyaan terakhir, Bapak Ibu mau jadi yang mana?
mau jadi penghukum kah, mau jadi apa? Nah, siapa nih kira-kira terakhir? Bu Mus. Setelah saya mengikuti sesi ini, saya pemikiran saya jadi berubah. Mudah-mudahan bisa saya memilih menjadi manajer. Luar biasa. Sangat luas, sekolah bisa berubah. Oke, Bapak Ibu, terima kasih luar biasa. Saya haturkan kepada Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang sudah dari tadi mengikuti acara ini dengan antusias dan luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi buat kita semua untuk memajukan pendidikan kita di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bahtiar yang telah memaparkan tadi dengan sangat detail apa itu budaya positif yang merupakan sebenarnya proses belajar, di mana dalam proses belajar itu kita sebagai guru harus bisa idealnya bertindak sebagai manajer sehingga bisa menimbulkan motivasi intrinsik bagi anak sehingga dia dengan kesadarannya sendiri bisa melaksanakan budaya positif. Kemudian apabila anak melakukan suatu hal negatif, maka kita sebagai manajer harus bisa menyelesaikan hal tersebut dengan menerapkan prinsip restitusi dan menggunakan segitiga restitusi seperti itu. Jadi terima kasih Pak Bahtiar atas sharingnya hari ini tentang budaya positif, dan semoga kita semua bisa mengambil pelajaran. Dan tentunya nanti diharapkan kita sebagai seorang guru bisa berperan yang paling ideal, diharapkan sebagai manajer dalam proses pembelajaran. Saya kira itu yang bisa saya simpulkan dari proses diseminasi kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berhadir untuk menyimak diseminasi kita pada hari ini serta adik-adik mahasiswa. Demikian acara kita pada hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.